Gara-gara mungkin kita nggak suka dengan Pak Jokowi, kemudian diciptakan skenario sedemikian rupa bahwa dipaksa itu oleh sertifikat laut. Yang terjadi ya, HGB dan SAM yang di Laut Tangerang itu adalah tanah-tanah rakyat yang dulunya tambak terabrasi. Oke. Ya, saya kira itu tuh. Itu yang... Jadi nggak juga lah, nggak benar bahwa tanah-tanah sertifikat itu tanah rakyat. Kita jangan bohongin rakyat di sini dong. Loh, datanya ada, Bang. Loh, kami juga punya data, yang punya itu bukan orang sana. Loh, kita ada berpuluh-puluh hektar, nah, beratus hektar. Gimana sih? Dan itu diperkuat oleh pernyataannya Pak Nusron. Jangan digeneralisasi. Nah, Justru Bang, dari menteri kita dari dapat. pernyataannya Pak Nusron itu mengatakan dari pernyataannya Pak Nusron, Abang harusnya sebagai ketua komisi komisi 2. Makanya itu memperjuangkan mereka, Bang. Ini tanah rakyat. Tapi jangan bilang itu semua rakyat. Salah menurut saya. Bohongin rakyat kamu. Oke, tahan Bapak-bapak ya. Terjadi perdebatan panas antara politisi PDIP, Deddy Sitorus, dengan penasehat hukum Pantai Indah Kapuk, Mu'annas Alaidin. Hal itu terjadi saat keduanya berdialog di CNN Indonesia. Sekitaran Kita Geronjol jangan terlalu datanya ada, Bang. Titik itu sampai 500 hektaran. Kalau kita ngomong ini kan asumsi. Ya, makanya jadi jangan generalisasi juga lah. Kita pertama begini kalau menurut saya. Ada problem di sini. Rakyat ada problem. Pengembang ada problem, pemerintah ada problem, segala macam. Ya udah duduk bareng-bareng jelasin. Selesaiin semua. Ngapain tuding-tudingan sembunyi supaya nggak kelihatan salah? That's bullshit. Mbak Nana, kalau yang sayangan tadi itu dibuka data. Itu nyata ada namanya Pak Hendra. Udah tak sebut deh. 92 hektar. Orangnya sampai tidur di gubuk. Itu tadi kan ada tuh gambarnya gubuk. Dia pagernya panjang. Itu untuk tetenger. Tetenger itu tanda gitu. Nah, tanda yang paling murah, tidak seperti yang kayak ada batunya itu memang. Dia pakai bambu. Nah, silakan negara itu hadir. Ngasih mie 2 kerdus kayak bagi tanah yang mengalami abrasi itu ada SPBT-nya ditunjukkan, sertifikatnya ditunjukkan. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Selain itu, pemagaran laut juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention. Keberadaan pagar itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir. Kalau saya melihat, mencurigai, menengarai proses penunjukan PSN ini salah. Oke. Kenapa salah? Karena itu tadi, ini profit oriented oleh korporasi. Nah kemudian, ini kemudian diamini oleh pemerintah. Tidak akan terjadi peak itu, ya PSN itu, ya saya jadi bingung di mana peak mana PSN. Tidak akan terjadi itu, tidak akan terjadi pagar laut, tidak akan terjadi. Kalau nggak ada blessing dari pemerintah. Nggak ada. Dulu Pak Jokowi selalu bilang, saya punya mata-mata di mana-mana. Isi jeroan partai politik aja ngerti, masa pagar 30 km nggak tahu presiden. It doesn't make sense toh. Jadi kita menengarai dan sangat sah secara logika kita mempertanyakan di mana peran presiden dalam persoalan ini. Pak Jokowi maksudnya ya? Pak Jokowi, presiden pada saat itu. Nah, sekarang kan kemudian hilirnya ini tadi. Apakah ini pidana? Apakah ini korupsi? Apakah ini tata usaha negara? Mari kita lihat siapa sebenarnya ada di belakang sana. Di belakang pemagaran laut yang menurut Menteri Kelautan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk menimbulkan yang reklamasi alami. Ya kan? Ia mengaku heran mengapa Polri, Kejagung hingga KPK seakan-akan takut dalam menindak. Menurutnya, pemasangan pagar laut telah jelas unsur pidananya jika aparat penegak hukum itu seluruhnya berwenang dalam menindak kasus tersebut. Ia pun menekankan bahwa penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut itu sudah jelas pelanggaran hukum. Keluarnya sertifikat di atas laut itu merupakan bukti adanya penipuan atau penggelapan. Ia menegaskan wilayah laut tidak boleh disertifikatkan. Dengan fakta itu, tidak ada alasan lain bagi aparat untuk tidak langsung memproses masalah pidana dalam kasus itu. Kemudian ada yang bilang pelanggaran hukum sampai presiden memerintahkan angkatan laut cabut tuh barang. Kan gitu nih. Ya toh?
Oke. Kita melihat ekses-ekses di lapangan, bagaimana kepala desa, Ya. bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana preman-preman menekan rakyat dengan segala macam cara untuk menjual lahannya. Ya, banyak sekali testimoni soal itu. Oke. Jadi kalau itu diadukan oleh masyarakat sipil kepada KPK atau Polri, sah-sah saja, tidak perlu dipersoalkan. Bagaimana membuktikannya? Tugas KPK lah, tugas polisi lah yang diberi kewenangan oleh negara, Oke. diberi anggaran membuktikan. Bener nggak? Ia menyebut penerbitan sertifikat itu diduga kuat karena praktek kolusi, permainan antara dunia usaha dengan pejabat terkait. Pemeriksaan Lurah Kohot Arsin oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait pagar laut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Pemeriksaan Lurah Kohot yang dilakukan pada Rabu kemarin sudah betul. Dengan pemanggilan Lurah Kohot akan terungkap alasannya mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus sertifikat di area pagar laut Tangerang. Tapi kalau kita mau cari bagaimana membuktikan ada korupsi dalam kebijakan itu, ya kan pasti agak susah. Bagaimana? Itu kan seperti apa ya? Oke. Kita cium baunya, barangnya nggak kelihatan. Ya. kan susah. Oke. Nah, saya akan mau katakan bahwa ini ada kejahatan terjadi di sini. Ada persekongkolan jahat. Antara pemerintah dengan korporasi. Tidak mungkin hanya korporasi kan, karena keluar kemudian sertifikat hak milik di laut gitu ya, yang dikeluarkan oleh BPN. Emang BPN kantor cabang sana tidak kemudian memberikan laporan kepada BPN di provinsi wilayah, Ya. kemudian sampai ke menteri, kan tidak mungkin juga. Sehingga terjadilah yang namanya sanksi berat, itu yang saya persoalkan di Komisi 2.